Pak Harius, intuisi sebagai seorang mantan jaksa, apakah Bapak melihat adanya ketidaklaziman dari seorang Jessica Kumala Wongso selama persidangan? Banyak sekali. Saya katakan sebuah ketidaklaziman berarti ada sesuatu. Contohnya saja pemesanan minuman. Itu bukan 10 menit, 15, tapi hampir 1 jam. Kemudian bila mana kita bersahabat dengan seseorang, terus di depan mata kita dia sekarat seperti itu, mestinya responnya bagaimana sih? Ini kita tidak melihat satu respon persahabatan yang diberikan oleh Jessica kepada Mirna yang dalam kondisi seperti itu. Saya juga melihat paper bag gitu. Penempatan paper bag di atas meja itu juga sesuatu yang tidak lazim. Biasanya paper bagnya ditaruh di samping, ini kan disebar di atas meja. Sehingga apa sebetulnya yang menjadi tanda tanya di sini? Inilah yang patut menjadi perhatian kita. Terus waktu perjalanan persidangan, ketika jaksa mencoba menggali secara dalam, jawabannya tidak tahu, lupa, tidak tahu. Padahal itu hal-hal yang sebetulnya tidak wajar kalau dia katakan tidak tahu, dia lupa. Berbeda dengan apa ketika manakala si penasihat hukum bertanya kepada dia dengan cerdas, dengan lancar dapat memberikan jawaban-jawaban. Nah ini yang saya kira ketidaklaziman luar biasa yang saya kira tentu ada sesuatu. Nah inilah yang sebetulnya harus digali selama persidangan yang 28 kali ini. Tetapi kita saksikan ya hari ini seperti inilah kejadiannya gitu. Ya. Bang Risto, kita Kamis depan adalah sidang duplik dan berikutnya baru ada putusan dari hakim. Apakah masih ada kesempatan untuk membuktikan atau benar-benar membuktikan siapa sesungguhnya pembunuh Wayan Mirna Salihin? Kalau soal pembuktian kan sudah selesai. Ini kan sekarang tinggal result dari pembuktian. Yang kalau penasihat hukum nota pembelaan, replik, dan kemudian terakhir karena bagian terakhir harus dari terdakwa yaitu duplik. Kemudian hakim bermusyawarah, kemudian putusan. Ya. Cuman saya mau ada pelajaran dari perkara ini. Ya. Satu, pelajaran secara umum dulu nih buat diskursus acara pidana kita. Yang pertama, kita baru lihat bagaimana satu persidangan ya, attracting massive public attention sekali ya. Nah, pertanyaannya apakah ini dibenarkan atau tidak sebenarnya? Karena saya lihat persidangan ini sudah muncul betul-betul seperti drama. Apakah ini di satu sisi baik untuk pendidikan hukum kita? Kalau drama artinya ada sesuatu yang ingin diciptakan seperti itu loh. Iya, makanya begini, di satu sisi baik untuk pendidikan hukum kita untuk kita sama-sama mengkoreksi apa yang salah kita bisa lihat. Tapi di sisi lain ada pelanggaran-pelanggaran, potensi pelanggaran paling tidak. Misalnya apa satu contoh? Satu contoh misalnya di mana-mana yang namanya saksi itu kan tidak boleh mendengar keterangan saksi yang lainnya. Ya. Karena bisa mempengaruhi. Karena bisa mempengaruhi. Begitu juga ahli, di keterangan ahli sebelumnya itu tidak boleh. Di dalam KUHP dia harus disuruh keluar terlebih dahulu. Tapi kan ini semua orang bisa melihat dan ini yang saya katakan ini menjadi sebuah drama. Kenapa? Jadi saling beda pendapat sangat jauh sekali. Ahli yang satu mengkoreksi pekerjaan ahli yang lain. Nah ini yang buahnya adalah fair trial apakah benar-benar terjadi? Karena court of public opinion betul-betul sudah terjadi. Buktinya beberapa kali stasiun TV termasuk saya ini diundang ini sudah beberapa kali untuk membicarakan soal Jessica. Mas Reza juga pasti ketika begitu. memutuskan tidak boleh tergantung dengan opini publik. Itu kan? teori, itu kan teorinya, ya itu kan teorinya, itu kan yang written in the law seperti itu. Tapi kita lihat faktor-faktor ini, kenapa begitu? Misalnya saya kasih contoh. Ya, ada perkara yang mirip-mirip seperti ini dulu di Italia melibatkan seorang warga negara Amerika namanya Amanda Knox. Itu tahun 2010. Ya, ada pembunuhan berencana juga, dia diduga membunuh temannya berdua dengan pacarnya, berencana lokasi di Italia. Dan kita bisa lihat itu attracting public attention, tapi pengadilan ketika ada keterangan-keterangan dia regulating mana yang boleh disiarkan, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perkara ini saja banyak yang bisa diambil ya. Untuk perkara Jessica alone ini banyak yang bisa kita ambil. Misalnya tadi perdebatan circumstantial evidence dan tafsiran pengacara dan banyak sekali. Gitu kira-kira Mas. Baik, Bang Reza, kalau tadi Pak Harius mengatakan sempat melihat kejanggalan-kejanggalan dari Jessica, apakah Anda punya pendapat yang lain atau Anda juga mengiyakan apa yang dikatakan Pak Harius? Apabila kelaziman atau ketidaklaziman itu diutarakan oleh masyarakat awam, bagi saya sah-sah belaka. Tetapi ketika kemudian simpulan bahwa ini lazim, ini tidak lazim, disodorkan oleh ahli, garis bawahi, ahli di muka persidangan, menurut saya jelas, entah itu kelaziman atau tidak kelaziman, harus dinyatakan sebagai sebuah simpulan yang terukur.
Dengan segala hormat, saya yakin bahwa seluruh ahli yang dihadirkan di persidangan punya etikat baik untuk membantu majelis hakim menjatuhkan putusan dengan seakurat mungkin. Ya. Tapi saya juga tidak bisa elakkan bahwa ketika ada ahli yang mengatakan bahwa ini lazim, itu tidak lazim, tapi tidak dengan tilikan yang terukur, dengan kata lain tidak dengan menggunakan kacamata yang ilmiah, maka menurut saya tidak ada artinya. Ketika kita bicara tentang perilaku, entah itu meletakkan paper bag, entah itu menggaruk, entah itu apapun itu, perilakunya bisa tunggal. Tapi penyebabnya saya pastikan lebih dari satu. Maknanya pun lebih dari satu. Dalam bahasa yang susah, perilakunya homogen. Tapi kausanya niscaya heterogen dan interpretasinya niscaya heterogen. Ketika kita mencermati perilaku terdakwa dalam kasus ini, apa pandangan Pak Reza ya? Yang Seperti saya katakan tadi, ada seorang sahabat yang udah begitu lama. Baik, saya langsung respon. Reaksinya. Ya, Baik, reaksinya, baik, saya responnya respon. biasa-biasa saja. Baik, Ini saya respon sesuatu begini. yang terukur. Karena saya kira. kebetulan saya juga bersekolah di Australia. Saya tidak punya kepentingan untuk membela atau menyalahkan siapapun. Terdakwa juga bersekolah di Australia. Kalau kita perhatikan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas antara di Indonesia dengan di Australia, reaksi masyarakat di sekitar 180%, 180 derajat berbeda. Di Indonesia ketika ada kecelakaan orang langsung berkerumun dan memberikan bantuan. Di Australia apa yang terjadi? Ketika terjadi kecelakaan orang memilih untuk tidak menolong. Bukan karena mereka tidak peduli, karena mereka punya kesadaran bahwa saya tidak menguasai ilmu tolong semacam itu. Kalau saya memaksakan diri untuk menolong, alih-alih membantu korban, perilaku menolong saya justru bisa membuat korban kondisinya semakin fatal. Mas Reza, saya pernah kecelakaan di Belanda. Ya. Dan semua orang menolong waktu itu. Artinya apa? Nah, itu Belanda. Saya terima. Oke, anggaplah saya Western terima. Ini maksudnya Saya Western terima. Dan culture. itu kan warga negara Belum Australia. lagi. Ini kan orang Nah, Indonesia gitu. Ini Ya. benar. Ini benar. Apa yang saya utarakan tadi. Perilakunya homogen. Tapi penyebabnya bisa heterogen dan interpretasinya juga heterogen. Ya. Kita tidak bisa mengunci dalam sebuah interpretasi tunggal. Belum lagi kalau kita bicara tentang yang namanya bystander effect. Terlalu teknis dalam psikologi. Ya, Tapi sekali lagi, paling tidak ini hakim bisa menjadi satu pertimbangan, menjadi bagian keyakinan-keyakinan yang terbangun. Ya. Bagaimana Jessica, kedudukan Jessica dalam perkara ini. apalagi dalam, kalau misalnya Bapak tadi katakan bahwa terdakwa tidak membantu, disodorkan di persidangan. Adegan, rekaman, ketika terdakwa membantu, menggotong korban. Tak terbantahkan. Bahkan ahli pun ketika dihadapkan pada rekaman itu harus mengoreksi pernyataannya sebelumnya. Benarkah bahwa ternyata terdakwa tidak menolong? Ahli pun akhirnya mengoreksi. Apakah tindak Gimana soal pertanyaan Ya. yang menarik nih. Ya. Soalnya ini salah satu yang dipakai jaksa pertanyaan ketika Mirna kolaps, pertanyaan Jessica pertama kalau waiters ini minuman dicampur apa? Itu menunjukkan sesuatu nggak buat Mas Reza? Oh jelas. Tafsirannya bisa banyak. Waktu kita tidak cukup. Tapi saya kembali ke sebuah rumusan konseptual. Perilakunya tunggal. Tetapi niscaya kausanya heterogen, banyak, dan interpretasinya juga banyak. Sebagai orang psikologi, saya harus konsekuen dengan itu. Dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa mengunci bahwa perilaku niscaya linear dengan motifnya. artinya kalau tadi Mas Aristo mengatakan ada kok tiba-tiba mengerujuk ada kandungan apa di dalam circumstance tertentu ya di dalam ya, kopi yang kita tersebut, bisa. artinya sudah ada pemikiran tertentu menjadi penyebab kenapa Mirna seperti itu. Waiter Olivernya dia minum loh, dia nggak takut dia minum karena dia nggak tahu nih apa sih yang salah, dia coba minum. Kan ada yang lalu yang waiternya tuh pusing-pusing mual-mual. Baik, nanti kita akan melihat hari Kamis mendatang pemirsa duplik yang akan disampaikan oleh Jessica dan pengacaranya sebelum nanti akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya pada mungkin sekitar tanggal 24-25 Oktober ini. Seperti apa akhir dari kasus dengan terdakwa Jessica Kumalo Wongso. Terima kasih Bang Reza, Bang Aristo, juga Pak Alis. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikian akhir dari Talk to Anyus untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi, sampai jumpa.